Alhamdulillah, tiba saatnya menuai apa yang kita sudah kerjakan dari sekian penantian, dari sekian lama, bahkan butuh waktu yang tidak sedikit, membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Akhirnya kita panen. Dari proses penanaman padi dari nol sampai sekarang saatnya untuk memanen. Sahabat budiman, kita tahu bahwa zaman sudah berbeda, bisa dilihat dari teknologi yang ada di sekitar, mulai dari alat panen dari tradisional sekarang sudah beranjak ke dunia modern. Diawali dengan komben atau rontog, dalam bahasa Kerawangnya itu rontog ya. Sekarang ya revolusi, yaitu dengan cara dikombi. Itu pun sama, ujung-ujungnya yaitu memanen. Pun ada beberapa faktor, baik itu sisi negatifnya adapun sisi positifnya. Ada pula kelebihan dan kekurangannya. Dari zaman tradisional kita tahu para buruh petani untuk memanen padi dengan alat seadanya, mulai diarit dulu, terus dikumpulkan, setelah itu sudah menggunduk atau digundukkan lah ya, kemudian barulah digebot. Namanya juga alatnya itu alat, kalau bahasa ini ya Kilamaya itu gebotan. Habis digebot baru dimasukkan ke karung, terus dijahit, kemudian diangkut. Angkutnya juga belum maksimal seperti sekarang ya. Sekarang itu pakai online katanya. Online itu para petani buruh ada yang membantu, cuman per karungnya itu ada tarifnya, ada relatif tarifnya itu. Ada yang 10.000, ada yang 7.000 per karungnya itu ya, dari sawah menuju lokasi ya yang punya sawah. Yang kedua itu setelah alat tradisional gebotan beranjak ke komben. Nah, di awal-awal itu di daerah kami karena belum merata pemakaian komben, ada beberapa para buruh itu mendemo yang memakai komben atau rontogan. Ya jelas wajar lah. Di salah satu sisi mereka para buruh tani itu merasa disingkirkan dengan adanya alat yang lebih canggih, yaitu mesin rontog. Adapun keuntungan dan kelebihannya kita bahas di akhir ya, karena untuk saat ini kita hanya mengenalkan alat untuk memanen padi, mulai dari tradisional beranjak ke semi modern dan sekarang udah modern. Adapun yang ketiga ini sudah dikatakan modern lah, seperti yang kita lihat ini panen sekarang sudah memakai alat yang bernama kombi. Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan bahwa sistem kombi itu lebih canggih. Kenapa? Karena satu, tidak butuh kita ngarit ya, diarit dulu, digundukkan dulu. Nah, si kombi ini cukup dengan menjalankan mesin, kemudian membutuhkan 3 atau 4 lah personilnya untuk menjalankan sebuah kombi ini. Yang pertama itu driver ya, atau supir. Yang 2-3-nya itu membagi tugas, ada yang menjahit, ada yang menangkap padi atau memasukkan padi ke dalam karung.
setelah dimasukkan ada kemudian dijahit. Kalau dijahit dikumpulkan di sisi, setelah udah penuh nggak ada tempat lagi di kombi, kemudian ditaruh di sawah gitu. Ya seperti itu. Jelas ini lebih menguntungkan semua pihak ya. Saya pikir semua pihak, terkecuali mohon maaf para buruh tani yang benar-benar dalam keadaan kurang. Biasanya hampir tiap panen itu, biasanya kalau tiap panen ada yang dinamakan orang ngeprik ya. Ngeprik itu memungut padi sisa-sisa di rontok, sisa-sisa di kebot, itu namanya ngeprik ya. Relatif bukan hanya orang tua aja ya, orang yang sudah tua, kakek-kakek, nenek, bahkan orang yang ngeprik juga ada anak-anak di bawah umur juga ada. Sebenarnya mereka tidak memungut langsung dari padi yang masih utuh, tapi ya kita di lapangan itu banyak yang punya padi atau punya sawahnya itu merasa dirugikan, padahal mereka ya mohon maaf sangat kekurangan dalam ekonomi. Tapi tidak semua para petani yang mempunyai sawah itu bersikuku, bersitegang dengan orang-orang yang ngeprik. Kenapa? Karena ada satu dua ya, banyak ya, mereka memarahi. Kenapa memarahi? Karena merasa kasihan, sudah tua, sudah usia lanjut masih ngeprik. Ada haji siapa gitu ya, memarahi bukan tanpa alasan, yaitu memarahi, merasa kasihan. Dia bilang udah stop, jangan ngeprik lagi, ini ambil satu karung karena bawa pulang. Itu memarahi yang saya pikir yang sangat mulia. Makanya tidak semua yang mempunyai sawah itu merasa terusik dengan kehadiran para orang-orang ngeprik ini. Ya itu ya yang saya perhatikan, yang saya saksikan, ternyata banyak para dermawan. Di samping para dermawan banyak juga ya, hampir rata-rata itu ya di hadapan mata, cuman tidak direkam itu, ada tokoh masyarakat yang mempunyai banyak sawah mengusir tanpa alasan, pokoknya nggak mau mereka terusik sawahnya. Ya itulah watak sifat manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Dilihat dari sisi negatifnya ya, sisi negatif positifnya. Alat pemanen padi dari tradisional sampai alat modern. Yang pertama dengan kebotan ya, alat tradisional itu dengan kebotan. Sisi negatifnya membutuhkan waktu lama ya, diantaranya membutuhkan waktu lama. Karena apa? Ya tadi prosesnya itu lama, harus diarit dulu, harus digundukkan dulu kalau itu cuacanya tidak hujan. Dan lagi-lagi entah kenapa kalau hujan dari harga yang misal 500 per kintal, itu turunnya itu enggak sembarangan, langsung down, bahkan ada yang 38, mentok-mentok 400. Bayangkan per kintalnya itu kalau habis dihujani, padahal sebelum dihujani harganya normal. Nah itu sampai detik ini, sampai sekarang ini seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya lah sisi negatifnya. Belum lagi ada yang merojeng
Rojeng itu bahasa di sininya apa ya, nyolong gitu, belum waktunya panen tapi dia tanpa permisi mengarit terus membawa pulang tanpa ditimbang lagi, dibawoni. Nah itu namanya rojeng ya kalau bahasa Cilamayanya. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada ya sistem rojeng itu, karena manusianya udah sadar, karena dari biaya mulai nol sampai panen itu enggak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh para petani yang mempunyai sawah. Kemudian sisi positifnya itu benar-benar sangat menguntungkan para buruh tani ya, karena di samping ada ya bukan merata ya, ada yang bawonnya itu bagi 6, ada yang bagi 5, bahkan ada yang bagi 4. Lanjut ya, kenapa menguntungkan dari sisi negatif, sisi positifnya itu dibagi 6, dibagi 7 hasil dari mereka kumpulkan, mereka arit, dengan dibagi dengan siapa, dengan yang pemilik sawah gitu. Kemudian yang kedua, sisi negatif dari komben ya, rontogan itu banyak pecah. Beras yang dimasukkan ke dalam mesin rontog itu banyak yang pecah. Kemudian sampah-sampahnya masih terbawa, nggak bersih sebersih yang oleh mesin kombi. Bahkan bisa dibandingkan dengan gebotan, itu masih bersih gebotan daripada rontog. Nilai jualnya pun di bawah hasil kombi ya. Oke, selanjutnya yaitu sisi negatif dan sisi positif kombi ya. Dimulai dari sisi negatifnya, jelas kalau dari biaya kombi ini agak sedikit mahal, namun hasil yang diperoleh benar-benar maksimal karena hasilnya bersih. Itu salah satu positifnya. Kemudian kalau hujan lebat terus area sawahnya itu berlumpur, maka tidak bisa digunakan ini kombi ini. Kenapa? Banyak kejadian, bukan 1-2 doang, banyak kejadian bahwa kombi ada yang kepater, macet di tengah sawah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, itu nggak bisa diangkat. Daerah Cilamaya, daerah Karawang ini masih banyak yang sawah tapi ada lumpur bergeraknya gitu loh. Jadi kalau udah macet di situ, terjebak, ya udah. Bukan hanya kombi, ada juga beko itu yang gede, beko. Bukan di kali, bukan di danau, bukan di apa, tapi di area pesawahan. Tenggelam, udah nggak bisa diakali sama sekali tuh. Nah itu ya sisi negatifnya dari kombi. Selanjutnya sisi positifnya ya, sudah kita ketahui bahwa uang itu nggak mungkin bohong, duit itu nggak mungkin bohong. Kenapa? Sekalipun bayarannya mahal, jelas antara kombi dengan komben itu lebih mahal kombi ya. Dengan bayaran yang lebih mahal ini,
hasil yang didapatkan itu benar-benar bersih, tidak banyak kotoran atau sampah-sampah seperti bekas jerami itu ya. Bekas jeraminya bersih lah pokoknya. Dan yang lebih diminati oleh para petani pengusaha yang punya sawah itu, ditawar oleh bandar lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Maksudnya dibandingkan dengan alat panen yang lainnya, itu lebih tinggi. Apalagi kalau cuacanya mendukung seperti cerah, tidak ada hujan, udah itu harga tertinggi, nggak ada toleransi. Mungkin itulah sekelumit dari bagaimana proses penanaman padi yang benar dan tepat dari mulai nol sampai ya sekarang kita bisa merasakan hasilnya, yaitu musim panen. Semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya. Jika benar, jika pun yang salah, mohon dimaafkan.